Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah General Timeless Reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kita mulai dulu dari tema besarnya adalah Knight of Cups. Itu dengan Knight of Cups ini aku melihat ada beberapa skenario gitu ya. Ini bisa jadi kayak sebuah chapter baru dengan energi kreativitas kamu, dengan cara kamu meromantisasi hidup kamu juga. Ini ada hubungannya dengan seseorang yang ingin menawarkan sesuatu, bisa berhubungan dengan konteks hubungan romantis, bisa juga kayak menawarkan hal lainnya gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut si Knight of Cups ini, kita lihat dulu energi, kita lihat oracle-nya dulu. Ini adalah Mars. Mars itu kata kuncinya motion, pergerakan, tapi Mars itu juga bisa, kalau di natal chart Mars itu berbicara tentang energi kita, gimana kita memproses, kemarahan kita, emosi kita, juga kayak apa yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, apakah kita misalnya impulsif ataukah kita bergerak dengan sesuatu yang praktikal. Terus kalau kamu tahu energi Mars di natal chart kamu itu bagus gitu. Jadi kayak kamu tahu gimana nih channeling misalnya kemarahan kamu, energi kehidupan kamu, ambisi kamu. Nah, seperti itu. Dan dengan Mars ini juga kayak aku melihat ada sesuatu yang sepertinya membara gitu, membara dalam artian kamu misalnya kayak membara untuk melakukan sesuatu hal dalam artian yang positif, atau membara karena memang ada emosi yang terpicu gitu ya untuk sebagian lagi. Nah, yang berikutnya adalah serendipity. Serendipity ini seperti momen-momen kebetulan, momen-momen keberuntungan, rangkaian peristiwa. Kayak satu peristiwa diikuti peristiwa-peristiwa lainnya yang rasanya seperti kebetulan, synchronicity juga bisa, tapi itu artinya positif gitu. Dan itu menyenangkan, membawa sesuatu yang positif buat kamu dengan serendipity. Jadi bisa jadi ya ini ada hubungannya dengan suatu peristiwa yang sempat mengguncang kamu ataupun nggak ada hubungannya, yang jelas outputnya positif. Nah, yang berikutnya adalah new start is coming, awalan yang baru dimulai. Jadi sekitaran kamu nonton ini, tadi ya di awal aku sempat bahas dengan Knight of Cups, kayak ada sesuatu awalan baru buat kamu. Bisa jadi ada hubungannya dengan pekerjaan, bisa jadi ada hubungannya dengan pertemuan kamu dengan seseorang. Jadi kamu lihat ada sesuatu yang baru yang akan dimulai sekitaran kamu nonton reading ini, terutama di bulan, memang ini adalah reading timeless gitu, tapi ini dibuat di pertengahan September gitu ya, dan juga energi kosmiknya sekitar pertengahan September sampai menjelang akhir September, energi kosmiknya itu luar biasa. Dan dengan energi kosmik yang luar biasa ini juga secara kolektif itu akan mempengaruhi, hal-hal tertentu di hidup kita gitu secara kolektif, oke. Nah, balik lagi tadi Knight of Cups. Ini kan tadi aku bilang ada kayak seperti tawaran gitu, ada juga chapter baru berhubungan dengan energi kreativitas. Terus konfirmasinya adalah Two of Wands gitu. Nah, Two of Wands itu kan kayak setelah ini mau kemana. Terus juga kayak kamu diawali kan sebelum Two of Wands itu Ace of Wands, awalan yang baru berhubungan dengan pekerjaan, energi kreativitas berhubungan dengan inspirasi. Inspirasi itu mau kamu apain. Terus untuk kamu yang bertanya kayak setelah ini mau apa dengan pilihan tadi, misalnya kayak ada orang-orang yang ingin menawarkan hatinya ke kamu. Ada kayak lebih dari satu orang, entah dua atau tiga. Terus juga kalau berhubungan dengan peluang kerja baru, bisnis baru. Kalau misalnya kamu kayak bingung gitu atau mau kemana, kayak semesta akan tunjukkan jalannya pada kamu. Atau misal juga kalau tadinya ada kebuntuan gitu, semesta akan memberi kamu inspirasi dan kamu tahu setelah ini mau kemana. Karena kalau dilihat Two of Wands di deck ini seperti ada sinar yang memasuki sebuah celah gitu ya. Jadi kayak sinar itu yang akan menuntun langkah kamu. Jadi ada suatu yang kamu akan bisa lihat sendiri, tanda-tanda dari semesta kayak itu yang akan menuntun jalan kamu. Semoga ini nggak terlalu abstrak ya. Nah, blessingnya adalah Tower dengan Four of Wands. Dengan tower yang tadi aku bilang mungkin sempat ada peristiwa yang menggoncang. Tower itu bisa jadi sesuatu goncangan yang besar, bisa jadi juga momen seperti kamu tiba-tiba tersadar gitu, mata kamu terbuka, kamu tersadar untuk sesuatu hal dengan Four of Wands. Jadi kayak aku melihat ada berapa skenario gitu. Nah, Four of Wands itu kan bisa jadi kayak guncangannya itu berhubungan dengan hubungan romantis kamu, blessing in disguise. Contoh blessing in disguise ini biar kamu paham gitu ya. Kamu tahu gak sih cerita-cerita di mana orang sepertinya kayak dia harus naik pesawat gitu, tapi entah kenapa dia terlambat. Tapi bagusnya dia nggak naik adalah pesawat itu mungkin terjatuh, terjadi sesuatu, tapi karena dia terlambatnya itu
ada sesuatu hal, tapi justru dia selamat gitu. Nah, itu contoh blessing in disguise. Nah, ini mungkin ya hubungan kamu yang berakhir atau sesuatu yang sempat tergoncang itu, mungkin pada saat itu kamu nggak ngerti. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kamu bisa memproses goncangan itu, kayak satu persatu semesta kayak membukakan jalan kamu untuk sebuah dunia yang kamu nggak pernah lihat sebelumnya, atau sebuah kesempatan baru, sebuah chapter hidup baru. Karena Four of Wands itu selain tadi aku berbicara hubungan ya, karena itu Four of Wands bisa merepresentasikan pernikahan, bisa jadi juga kayak kayak aku melihat Four of Wands itu sebagai sebuah gerbang gitu, kayak kamu meninggalkan chapter hidup kamu yang lama, cara hidup kamu yang lama, dunia kamu yang lama, dan diawali dari goncangan itu gitu. Tapi bisa jadi juga sebagian dari kamu itu bukan dari goncangan, mungkin kombinasi banyak hal, kayak kamu mungkin banyak membaca, banyak menonton, banyak berefleksi, dan itu kayak membawa pencerahan gitu di pikiran kamu. Oh, gue harus begini nih sama hidup gue. Dan bisa jadi ya kayak ada perubahan cara hidup yang signifikan, karena tantangannya adalah Ten of Wands dikonfirmasi sama Devil. Ten of Wands itu kan angka 10 selalu berbicara completion, ada sesuatu yang selesai. Entah kamu yang membuat itu gitu, atau memang ada intervensi semesta tadi dengan mendatangkan goncangan tertentu gitu ya. Karena tadi um, di awal tuh akan ada energi Mars gitu, Mars pergerakan. Jadi goncangan itu membuat kamu membuat perubahan tertentu, kamu melakukannya dengan senang hati ataupun enggak gitu. Kadang manusia itu butuh tanda petik dipaksa untuk dia berubah, untuk dia move on. Devil itu kan berbicara gini, sebuah obsesi bisa, sebuah sesuatu hal yang toksik bisa, hal-hal yang berputar-putar di tempat yang sama bisa. Nah, itu misalnya ada tema devil gitu yang jadi tantangan buat kamu. Nah, ini bisa jadi keterhubungannya dengan hal-hal yang aku sempat sebutkan tadi. Dan ini sebenarnya udah jadi sesuatu yang berat gitu. Kamu sadar berat ataupun kamu nggak sadar, karena Ten of Wands di situ itu sebenarnya udah bikin berat. Mungkin hati kamu, hidup kamu, energi kamu. Em, energi dalam artian itu mempengaruhi kamu secara energetic level ya. Dan Ten of Wands bisa jadi juga kayak cara semesta melepaskan beban berat itu atau merilis kamu dari sesuatu yang berat itu. Ya, selain juga bisa berhubungan dengan completion tentang pekerjaan dalam artian, oh kamu bisa loh kayak masuk ke chapter baru yang berikutnya. Misalnya ada sesuatu yang mungkin bukan buat semuanya, tapi ada sesuatu yang stagnan atau seperti gitu-gitu aja mungkin dengan karir kamu atau bisnis kamu. Nah, cara semesta mungkin membuat kamu kayak terbuka gitu, oh iya benar juga ini waktunya gue move on atau gue melakukan sesuatu hal yang berbeda, seperti itu ya. Makanya tadi ada sesuatu yang on fire gitu untuk kamu membawa perubahan dengan kamu kamu melakukannya dengan intensional ataupun dengan cara tanda petik dipaksa gitu. Tapi um, ini sekarang kamu di posisi yang sudah melihat segala sesuatu dengan lebih jernih gitu. Jadi tadi membaranya dengan kejernihan berpikir gitu. Untuk sebagian dari kamu ya. Karena King of Swords adalah kartu yang berikutnya diikutin sama Knight of Wands. Knight of Wands di deck ini adalah kartu yang on fire gitu. Ada yang membara, tapi bisa jadi juga mungkin ya tadi ada sesuatu yang mungkin memicu emosi, ada orang-orang atau situasi, tapi balik lagi kayak kamu udah di titik kamu bisa melihat sesuatu dengan jernih, jadi kayak kamu lebih mindful dengan reaksi emosi kamu ya dengan King of Swords di situ. Selain juga um, gini, dengan King of Swords di situ adalah energi kebijaksanaan, kecerdasan dan ketenangan gitu. Stoik juga bisa ya. Jadi kualitas itu um, mungkin gini ya, karena King of Swords itu selalu adalah sosok pemimpin. Bisa jadi kamu juga masukin chapter baru di mana kamu dilihat untuk kecerdasan, kebijaksanaan dan ketenangan kamu gitu. Kayak orang-orang datang ke kamu untuk advice misalnya. Atau ada sesuatu yang berubah dengan pekerjaan kamu, kayak kamu naik naik jabatan ya. Terus yang terakhir adalah Judgment dan Three of Swords, ini balik lagi tadi ya. Kayak Three of Swords kan kayak luka kekecewaan, tapi kayak dengan itu luka kecewa kamu itu bikin kamu terlahir kembali jadi sosok yang berbeda gitu ya. Tadi balik lagi aku tekankan, ini cuma mengkonfirmasi apa yang udah aku bilang. Kamu terlahir kembali entah itu karena intervensi semesta atau memang kamu yang intensional gitu. Gue ingin sesuatu yang berbeda dengan hidup gue gitu, dan kamu melakukan perubahan itu dari dalam ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.